Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya yaitu Kakak27 YouTube. Nah, di sini kita akan mempelajari bab 4 yaitu virtual machine pada VMware. Kita akan langsung saja ke materinya. Nah, di virtual machine pada VMware ini terdapat beberapa materi yang harus kita pelajari, teman-teman. Yang pertama, install VM pada VMware, zoom di VMware, clone virtual machine, snapshot virtual machine, export import virtual machine. Jika sebelumnya teman-teman membuat virtual machine menggunakan hypervisor VirtualBox, maka sekarang kita akan mencoba menggunakan hypervisor VMware. Di sini kita langsung saja ke VMware. Di sini teman-teman bisa klik yang create a new virtual machine. Nah, di sini ada dua pilihan, yang pertama typical dan yang kedua custom. Nah, di sini saya sarankan kalian memilih yang typical karena ini recommended. Jika custom maka kita itu konfigurasinya itu lebih advance. Kita langsung next saja. Nah, di sini kita pilih ISO-nya. Kita pakai yang ini server. Ini server ya, teman-teman. Kita lalu next saja. Nah, di sini kita bisa pilih lokasinya. Kita mau disimpan di mana? Saya akan simpan di lokal disk aja ya, teman-teman. Nama servernya yaitu Ubuntu server saja. Terus kita next. Nah, di sini teman-teman adalah storage, dan kita itu bisa memilih yang kita bisa 10 GB saja karena ini merupakan sudah sangat cukup bagi saya. Kita langsung next saja. Nah, jika teman-teman ingin mengkostumnya, teman-teman bisa klik customize hardware. Kemudian teman-teman bisa memilih memori yang akan digunakan. Di sini saya akan memakai memori 2 GB saja atau 2048 MB. Terus untuk prosesornya kita akan memilih satu prosesor saja. Dan nanti ini network adapternya kita memakai yang NAT. Jadi kita juga nanti akan membahas yang bridge, host only, dan lain sebagainya. Lalu kita close saja. Kita lalu finish. Nah, ini merupakan proses instalasinya. Di sini jika teman-teman lupa gimana cara proses instalasinya, instalasi Ubuntu-nya, teman-teman bisa lihat video sebelumnya yang saya sudah memberikan video tentang cara install Ubuntu server. Dan sekarang kita akan membahas materi yang kedua yaitu zoom di VMware. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat kalau tulisannya itu kecil banget. Nah, jika kita zoom itu tulisannya tidak akan berubah, sama kecil nih, lihat. Jadi hampir sama caranya zoom di VirtualBox, tapi di virtual machine ini kita bisa klik menu view dan pilih stretch squeeze, dan kita pilih yang keep aspect ratio stretch. Oke, jadi kita zoom, teman-teman. Nah, sudah lumayan gede nih dan bisa kita baca dengan jelas. Nah, di sini saya sudah menginstal Ubuntu servernya dan kita akan mencoba login. Nah,
kita bisa login sekarang dan kita akan langsung saja ke materi yang ketiga, yaitu clone virtual machine. Baiklah teman-teman, kita akan lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu clone virtual machine. Sama halnya seperti kita mengcloning di VirtualBox. Kalau cloning itu merupakan metode menggandakan. Misalnya saya mempunyai satu buah server. Nah, di sini saya ingin membuat server kedua, tapi saya tidak ingin menunggunya lama. Jadi saya tinggal menggandakan server satu agar bisa menjadi dua. Jadi cara praktisnya yaitu misalkan teman-teman ingin membuat 5 virtual machine, teman-teman tidak perlu repot-repot membuatnya. Teman-teman hanya membutuhkan hanya satu server, kemudian teman-teman bisa menggandakan menjadi 4 servernya. Nah, kita akan coba saja prakteknya di VMware. Nah, di sini teman-teman kita sudah ada Ubuntu servernya. Di sini teman-teman klik kanan, lalu kita pilih manage. Kita di sini pilih yang clone ya teman-teman. Dan teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu ke VM, terus manage, terus kita bisa clone juga. Jadi di sini kita akan mencoba mengcloningnya. Kita next saja. Nah, di sini kita pilih the current state in virtual machine. Kita next saja. Nah, di sini kita pilih yang create a full clone. Lalu kita next saja. Nah, di sini kita bisa ganti nama kita. Saya akan menggantinya dengan nama Ubuntu Server 2. Lalu kita finish. Nah, di sini kita langsung saja start Ubuntu yang clone-nya. Kita akan mencoba login. Oke, jadi saya akan coba login teman-teman. Oh, iya. Nah, di sini saya sudah berhasil login di Ubuntu server yang clone-nya. Dan kita akan langsung saja ke materi yang selanjutnya, yaitu snapshot virtual machine di VMware. Oke, kita langsung saja ke materi yang keempat, yaitu snapshot virtual machine. Secara konsepnya, snapshot itu hampir sama seperti snapshot yang ada pada VirtualBox, yang dimana snapshot digunakan untuk menandai status sebuah virtual machine. Kemudian jika nanti ada perubahan, maka kita bisa kembali ke status sebelumnya. Contoh kasusnya, misalkan teman-teman mempunyai server yang sudah berjalan, kemudian teman-teman ingin melakukan perubahan konfigurasi, maka teman-teman bisa menandai dulu status yang sekarang. Jadi misalkan saat teman-teman melakukan konfigurasi dan akan terjadi error, maka teman-teman bisa kembali ke status yang dulu, yang dimana status dulu itu merupakan status yang belum dikonfigurasi yang error tersebut. Sekarang kita langsung saja pada prakteknya. Kita buka. Kita ketikkan saja. Di sini kita pakai yang Ubuntu server clone-nya. Jadi di sini saya akan login terlebih dahulu. Nah, kita sudah login, kita clear saja dulu. Nah, di sini jika kita ketik perintah ls, maka tidak ada directory yang sudah kita buat. Cara menandai status ini sebagai status default. Karena belum ada suatu konfigurasi, kita shutdown dulu. Terus kita tunggu di sini agak lama, mungkin saya akan skip untuk yang sesi ini.
Nah, jadi di sini teman-teman bisa klik kanan, terus kita pilih yang snapshot. Nah, di sini bisa kalian pilih yang text snapshot teman-teman, atau kita pakai yang cara yang kedua yaitu kita klik VM. Nah, kita bisa klik snapshot terus kita text snapshotnya. Kita akan coba snapshotnya ya. Nah, di sini kita bisa pilih nama kita sendiri. Kita pakai nama Ubuntu server. Saya ulangi. Nah, kita langsung saja kita text snapshotnya. Karena tadi kita belum konfigurasi, maka kita bisa ganti nama saya. Dan kita telah membuat snapshot. Di sini kalian bisa klik snapshot manager. Nah, di sini kita bisa lihat kita mempunyai default Ubuntu server. Dan kita akan mencoba login kembali. Oke, saya akan login terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa clear dulu teman-teman. Nah, di sini kita pakai perintah ls. Dan di sini tidak muncul apa-apa karena kita belum membuat direktorinya. Jadi di sini saya akan membuat direktorinya dengan perintah tosh. Dan kita ketik atxt terus spasi btxt. Kita pakai txt ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai cara lain. Nah, di sini kita akan ls lagi. Nah, di sini saya sudah mempunyai file directory yang bernama atxt, btxt, ztxt. Anggap saja misalkan teman-teman sedang melakukan konfigurasi dan konfigurasi ini menyebabkan server teman-teman error, maka teman-teman bisa langsung menggunakan snapshot agar status teman-teman itu default. Kita shutdown saja. Tadi kita sudah mengkonfigurasi yang dimana kita anggap saja kalau konfigurasinya itu error, maka kita bisa melakukan snapshot. Di sini kita klik kanan, terus kita ke snapshot dan kita pilih yang revert to snapshot Ubuntu server, atau kita bisa juga klik yang di bawah snapshot manager. Kita klik yang di sini aja ya teman-teman. Nah, di sini ada pemberitahuan dimana jika kita menggunakan snapshot maka status saat ini akan hilang. Kita yes saja. Nah, di sini saya akan mencoba login kembali. Nah, di sini saya sudah login dan kita akan coba clear dulu. Nah, di sini teman-teman bisa klik ls. Jika direktorinya tidak hilang maka snapshot saya gagal, tapi jika direktorinya saya hilang maka kita berhasil melakukan snapshotnya. Nah, di sini direktori saya hilang ya teman-teman. Jadi kita sudah kembali ke status awalnya Ubuntu servernya. Dan snapshot kita berarti berhasil ya teman-teman. Kita langsung saja ke materi yang terakhir yaitu export import virtual machine. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengekspor Ubuntu server kita. Kita ke file, terus kita pilih yang export to OVF. Nah, di sini saya akan memakai di sini ya teman-teman. Kita langsung save saja. Kita tunggu, mungkin ini agak lama. Nah, teman-teman bisa cek hasil ekspor Ubuntu-nya di file explorer. Nah, di sini saya menyimpannya di dokumen, terus di virtual machine. Nah, di sini teman-teman saya memiliki hasil ekspor Ubuntu-nya yaitu ini berjumlah 4 ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan VirtualBox maka hasilnya akan satu, hasil filenya akan satu, tapi jika memakai VMware hasilnya itu akan lebih dari satu, mungkin bisa 3, bisa 6 atau lain sebagainya. Teman-teman jika ingin mengimportnya, teman-teman bisa buka yang oranye ini ya teman-teman. Kita pilih yang VMware Workstation, kita oke saja.
Nah, ini kita memasukkan nama virtual machine kita. Jadi kita akan memakai nama Ubuntu Server 3. Kita import saja. Nah, di sini teman-teman saya sudah mempunyai Ubuntu Server 3 yang dimana ini merupakan hasil import dari Ubuntu Server yang asli. Kita akan coba saja menyalakannya. Jadi saya di sini akan login dulu teman-teman. Nah, kita sudah berhasil login, berarti kita sudah menyelesaikan ekspor import file pada VMware. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.